Permainan politik pasca putusan MK. Ini tuh kemenangan demokrasi. Bunga mawar, buah gedondong. Yang merah jangan marah dong. Apapun judulnya, Gibran itu adalah Jokowi Junior, nggak bisa dibantah. Elit kita ini kan pikirannya pendek, dekat dengan penguasa dan dekat dengan pemenang. Baratkan Laron, Bang. Laron itu pasti mengerubungi lampu yang terang. Nah, lampu terangnya sekarang itu Pilpres 2024 adalah Prabowo. Iya. Dan terang benderang setelah MK memutuskan itu. Ada istilah, ada dua presiden, sunrise presiden sama sunset presiden. Tapi kalau dilihat rata-rata secara umum, yang paling siap jadi oposisi cuman PDIP sih bagi saya. Mestinya seperti Gerindra 2014 ketika kalah dari Jokowi, Prabowo mengatakan siap berada di luar kekuasaan, memimpin oposisi dari luar. Nah, partai politik yang kalah pemilu di 2024 ini Nggak ada yang declare seperti itu. yang declare. Ketemu lagi di lanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Minal aidin wal faizin, salaman biasanya kan. Iya, Bang. Lahir batin, selamat Udah lebaran. selesai. Selamat ya. Selamat apa nih? Apa aja lah. Curiga aja bawaannya. Iya. Khusus episode pasca putusan MK yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, kita akan membuka dengan pantun. Buah semangka, buah rambutan, dijual di pasar Palmerah. Apa tuh? Putusan MK sudah ditetapkan, jangan mual dan marah-marah. Lu kok nunjuk ke gitu? Ya enggak, kan biasanya kan kita keras-keras sebelum ini. Oh, iya. Setelah diputuskan final mengikat kan kita. Aku juga ada, Mas. Apa? Oke, pantun juga. Hmm. Bunga mawar, buah gedondong. Wah, cakep. Yang merah jangan marah dong. Kok merah? Emang merah itu siapa yang Banyak. Merah. Hah? Banyak kan. Yang merah. Itu identik dengan PDI loh. Enggak juga, PSI juga Jangan merah. sampai menimbulkan banyak tafsir, Pak. Tapi yang paling pantas untuk marah-marah dalam pemilu ini siapa? Partai Siapa? politik yang sudah Yang ikut pemilu tapi nggak dapat kursi di DPR. 2 kali ya? 3 kali, Bang. 3 kali. Ini Tiga bukan kali soal ini ya? sekali dua kalinya, yang kali ini kan didukungnya luar Ya, biasa. bisa. Oh, merah yang itu. Ya, Ya, bisa jadi. Kira-kira yang jangan marah-marah lah pesan kita. Mas Adi, kan kita sama-sama tahu lah proses ini perlu drama. Tapi kan orang bilang ini putusan MK ini sudah final dan mengikat. Berikutnya adalah kita lihat permainan politiknya. Bahkan banyak yang bilang permainan ini dimulai justru setelah Putusan MK. putusan MK. Mau partai mana ikut mana, ya kan, belum bagi-bagi dan sebagainya. Mas Adi setuju dengan itu nggak? Saya justru jauh lebih agresif. Wih, istimewa. Ini aku sukanya Mas Adi. Justice justru setelah KPU mengumumkan siapa yang menang Pilpres, ya Prabowo dan Gibran, justru itulah yang sebenarnya menandai babak akhir pertarungan politik yang sesungguhnya. Berarti mengabaikan MK, proses di MK. atau Artinya apa? MK itu menganggap selama ini hanya semacam proses mencari keadilan yang hore-hore. Inilah. hore-hore. Jadi dari awal dia udah tahu. Udah tahu bahwa hasilnya akan Gibran seperti bakal ini. menang, gitu. Kenapa hore-hore? Karena memang dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah mengabulkan gugatan hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saya selalu mengatakan Mahkamah Konstitusi itu bukan dokter umum yang mampu mengobati begitu banyak penyakit. Tapi MK ini adalah dia dokter spesialis dalam, yaitu tentang sengketa hasil. Jadi yang diadili itu hanya soal sengketa hasil. Ujung-ujungnya seperti itu ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Kalau sebelum 2014, MK itu masih mengadili hal-hal yang sifatnya dugaan pelanggaran, yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Tapi pasca 2014, memang kekuasaan MK itu sangat limitatif. Dia hanya mengadili soal selisih sengketa hasil pemilu. Itu aja. Jadi pakai kacamata kuda, Bang, sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya mendebalkan satu keyakinan bahwa cari keadilan terkait dengan pelanggaran pemilu di Mahkamah Konstitusi nggak mungkin bisa diungkap. Jadi salah dong kalau orang mengatakan bahwa gerbang terakhir penjaga demokrasi, keadilan. Oh iya, tapi yang dihitung oleh Mahkamah Konstitusi itu sengketa hasil. Jadi gerbang akhir itu kan seakan-akan MK ini mampu mendiagnosa semua penyakit dan masalah yang ada dalam pemilu. Tapi kan MK tidak punya kewenangan itu. Jadi gerbang akhir dari Mahkamah Konstitusi itu menurut saya harus diedit itu kata-katanya, Bang. Bukan gerbang akhir itu. Itu sengketa akhir, bukan gerbang akhir. Tapi kan hakim MK itu juga dibolehkan untuk menafsirkan undang-undang.
Ya boleh, tapi kan wewenangannya satu ya, tidak bisa mengungkap hal-hal yang sifatnya kualitatif. Dan kita juga sering Bang mendengar hampir tiap 5 tahun sekali tausiah dari Mahkamah Konstitusi, dari hakimnya supaya ada perbaikan dalam proses demokrasi kita, supaya ada perbaikan dalam pemilu kita. Kemarin jangan lagi ada bansos, mobilisasi aparatus kekuasaan, tapi kan selesai di situ aja. Di 2029 siapa yang menjamin itu tidak terulang? Makanya saya selalu mengatakan kepada siapapun yang bertanding di Pilpres, bikinlah kecurangan yang securang-curangnya. Yang penting nggak terbukti. Yang gitu ya. penting tidak terbukti dan membuktikan kecurangan itu. Karena MK tidak punya instrumen menyentuh itu. Betul, Gitu. karena membuktikan kecurangan selama ini, terutama Pilpres, itu tidak pernah terwujud. Dan kacaunya di 2024 ini kan, 1 dan 3 itu kan tidak mendalilkan soal selisih hitung yang mereka punya dengan KPU. Prabowo Subianto sama Sandiaga Uno itu punya argumen selisih hasil menghitung mereka Dan itu pun dengan kalah. KPU, dan itu pun kalah. Kan Apalagi dulu yang nggak ada ya. kan dulu 2019 KPU mengatakan bahwa Jokowi Kiai Ma'ruf Amin itu kan 54%. Itu versi KPU. Kemudian Prabowo dan Sandi itu kan 44%. Versi Prabowo Sandi justru mereka lah yang dapat 56%. Kemudian Jokowi dan Ma'ruf Amin itu 42%. Mereka itu ingin menguji itu di Mahkamah Konstitusi dengan puluhan kontainer data-data dan berkas kecurangan itu. Meski di MK cuma beberapa lembar, Bang. Nah. Itu nggak penting, tapi minimal dalil yang dimohonkan itu ada sengketa hasilnya. Di 2024 ini nggak ada itu. Padahal kan di awal-awal banyak yang bilang MK itu jangan hanya jadi mahkamah kalkulator, Ya, sekedar tukang hitung gitu. Tapi secara konstitusi kan kita tidak bisa membantah kalau kemenangan Prabowo Gibran setelah ditetapkan oleh MK itu ya sah. Seperti headline-nya Harian Kompas Ya. tanggal 23 hari Selasa. Kemenangan demokrasi. Itu tajuknya. Artinya Kenapa ketawa begitu? Iya kan demokrasi ukurannya kan kalah menang. iya. Banyak-banyakan ya udah suka nggak suka harus ya. diterima. Itu Nah, kemenangan demokrasi. dan kita kan judulnya. tidak mungkin kan apapun yang kita diskusikan, mau itu ada menyoal soal ada 3 hakim dissenting opinion dan sebagainya, ada catatannya itu ternoda dan sebagainya, oke lah itu menjadi bagian dari koreksi demokrasi ke depan. Tapi ini kan menuju pergantian transisi pemerintahan tetap akan berjalan. Dan tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa oke stop dulu nih karena ini belum selesai soal dissenting opinion. Nggak mungkin kan, sudah diketok, tok. Nah, yang harus kita lihat adalah Presiden Jokowi statementnya hari ini ya kalau nggak salah, itu menyampaikan saatnya pemerintah siapkan transisi. Pertanyaannya, menyiapkan transisi itu kan berarti hanya mengantar sampai dengan pelantikan. Atau mengawal sampai dengan 5 tahun ke depan. Gimana tuh, Adi? Gelap gulita. Iya kan? Kan itu pertanyaannya. Artinya maksudnya Pak Jokowi adalah dia merespon, ditanya wartawan, ya kan? Sudah putusan MK, jawabannya adalah pertama dia mengatakan bahwa tuduhan soal Tidak terbukti. bansos tidak terbukti. Ya. Yang berikutnya yang menurutku saya menarik adalah ketika mengatakan begini, pemerintahan Joko Widodo akan menyiapkan transisi pemerintahan untuk menyambut Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya hanya menyiapkan transisi mengantar atau Menemani. sampai 2029. Kalau satu alasannya, kalau menemani dengan alasannya ada anaknya ya wajar diantar. Tapi kalau tidak, nah bagaimana nih soal keleluasaan pemerintahan Prabowo Gibran? Apalagi koalisinya belum memenuhi suara mayoritas di DPR sampai sekarang ya. Ya sampai hitung-hitungan kan. Siapa yang akan lebih aktif kira-kira? Bagi saya dua-duanya menyiapkan dan mengawal. Jadi yang dimaksud dengan transisi itu bukan hanya soal pergantian rezim, tapi mengawal selama 5 tahun ke depan. Apapun judulnya, Gibran itu adalah Jokowi Junior, nggak bisa dibantah itu Pak. Dan mentor utama dari Gibran itu nggak ada yang lain selain Jokowi. Jadi itu yang sebenarnya menurut saya ini bukan soal masa transisi biasa saja, tapi bagaimana mengawal Gibran menjadi politisi yang matang, punya partner yang banyak, punya networking dan diterima oleh semua kalangan. Saya kira ada Jokowi di situ. Jadi bisa dibilang
Jokowi akan embed sampai 5 tahun ke depan. Gibran ini magang jadi presiden tapi jadi wapres dulu gitu. Ya. Kalau itu belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi setidaknya bisa menikmati dulu bulan madu 5 tahun ini seperti apa. Yakin 5 tahun. Ya minimal, kan itu bacaan optimisnya. Ini ngajak-ngajak curiga mulu. Enggak, saya nanya. Secara pengamat politik kan. Enggak. Bagaimanapun kan ada satu. Kita tahu lah Pak Prabowo sebelum penetapan capres sudah berusaha dan semua timnya mengatakan bahwa ada keinginan bertemu dengan Ibu Megawati. Ya. Ini kan itu juga satu. Yang kedua sudah ketemu Pak Surya Paloh. Artinya apa? Ya bagi Pak Prabowo Subianto, ya tambahan amunisi kursi di DPR itu menjadi penting. Betul. Tapi sebagai Golkar nggak tersinggung ya, kan ada saya Pak nomor 2 gitu. Kok kayaknya kurang. Atau kalau lebih detail lagi nih, Bang Adi misalnya, Prabowo ini kan kabarnya sedang pengen ketemu Bu Mega itu loh. Pasti omongannya nggak jauh-jauh lah dari soal rekonsiliasi dalam tanda kutip gitu ya, maupun koalisi gitu loh. Katakanlah di sisi lain misalnya, oke, saya mau bergabung dengan kamu, tapi saya tidak mau ada Jokowi di antara kita. Karena sejarahnya Bu Mega sama Pak Prabowo lebih dekat sebelum ada Jokowi kan. Gitu loh. Nah, kalau misalnya menurut Bang Adi nih, kalau Prabowo disuruh milih antara PDIP bergabung di pemerintahan atau mempertahankan Jokowi, akan milih yang mana? Itu yang saya sebut, ini Prabowo terjebak cinta segitiga yang rumit. Jadi antara memilih Jokowi atau memilih Megawati. Tentu per hari ini itu yang sebenarnya agak sulit untuk diputuskan. Kalau membaca rata-rata kecenderungan secara umum, Prabowo sepertinya memang jauh lebih mempertimbangkan Jokowi saat ini. Karena saat ini kita bicara saat ini, masih sampai koma ini. Oktober 2022. Minimal sampai Oktober. Karena kan kita sering mendengarkan statement-statement elit dari PDIP, mereka nggak ada persoalan kok dengan Gerindra. Mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo. Kalau memang tak ada persoalan, kok nggak kunjung ketemu ini dua tokoh? Nah, Kan nggak ada tembok yang memisahkan mereka. Saya khawatir di antara klausul pertemuan itu karena ada faktor Jokowi. Jadi Prabowo ini menjaga perasaan bagaimana Pak Jokowi per hari ini pun mau bertemu dengan Mega itu susah untuk bertemu. Karena kalau Prabowo bertemu dengan Jokowi hari ini kan langsung ramai dan bahkan Mega. Narasinya langsung dibaca. Kalau kita membaca kecenderungan publik selama ini ya, ketika ada narasi tentang kemungkinan pertemuan Prabowo dengan Megawati, langsung ada judgmental di situ. Wah, ini Prabowo sudah meninggalkan Jokowi. Kan begitu, Bang, yang sebenarnya ingin dihindari. Oleh karena itu, kalau sebelum tanggal 20 Oktober, rasa-rasanya memang Prabowo masih tegak lurus dengan Pak Jokowi. Sampai dengan tanggal 20 minimal. Karena membaca Pak Prabowo ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari filosofi seorang tentara dan prajurit. Jadi Prabowo ini kan tahu persis kapan saatnya baris berbaris dan tegak lurus kepada seorang pimpinan. Tapi Prabowo juga tahu persis kapan saatnya memimpin kalau diberikan kepercayaan untuk memimpin. Dan itu akan dilakukan Prabowo setelah take off tanggal 20 Oktober. Suksesi kepemimpinan beralih dari Jokowi ke Prabowo. Itulah kemudian ada istilah hari ini. Ada 2 presiden. Sunrise presiden sama sunset presiden. Tapi kalimat Bang Adi tadi seolah-olah menyimpan pesimisme, Mas. Kenapa? Ya, pesimisme bahwa Prabowo kan tegak lurus terus sama Jokowi gitu loh. Kalau logikanya sederhana kan. Kebutuhan Prabowo 5 tahun pasca dilantik itu adalah apa? Dia aman di DPR. Nah, itu. Yang punya kursi di DPR itu bukan Pak Jokowi. PDIP. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang disebut-sebut ingin ditembus menang pemilu. Dan saya kira bukan hanya itu ya. Prabowo ini tentu paham betul bahwa bagaimana sebagai seorang presiden yang terpilih di Pilpres 2024 sebagai satu-satunya veto player yang bisa menentukan arah dan masa depan bangsa. Dan tak boleh ada satupun yang mengintervensi dirinya dalam keputusan politik apapun. Jadi bahwa Pak Prabowo akan menghormati Jokowi, ya. Akan menghormati Megawati, ya, menghormati SBY dan mantan presiden yang lain, ya. Tapi tak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa mengintervensi. Itu yang saya tunjukkan dari awal. Prabowo ini prajurit dan tentara, di mana keputusan politiknya hanya di tangan Prabowo. Nah, ini yang saya kira bahwa setelah tanggal 20 Oktober nggak ada lagi matahari lain. Hanya satu ya? Hanya satu. Dan kecenderungan lemdak itu sebenarnya kecenderungan alamiah.
SBY dulu di periode kedua, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan politiknya, orang-orang itu sudah banyak mulai meninggalkan SBY dan banyak kemudian merapat ke Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Karena banyak orang sekelilingnya pragmatis juga ya. Ya terlepas dari itu, artinya apa? Ini sudah ada kelihatan matahari baru yang secara definitif menang di pemilu. Yang akan terbit. Nah, setelah putusan MK juga begitu. Pak Jokowi secara perlahan, secara alamiah, tanpa diminta sekalipun, Akan ditinggalkan. akan ditinggalkan. Orang lagi nggak ke Merdeka Barat, Pak, tapi ke rumahnya Prabowo Subianto Kertanegara. di Kertanegara. Jadi mataharinya di Jadi Kertanegara. epicentrumnya Sudah bergeser. Iya, per tanggal 21 Oktober 2024 matahari tidak lagi terbit dari Istana Bogor, tapi Dan, dari dan ini juga Kertanegara. akan berlaku bagi Prabowo. Kalau Prabowo misalnya terpilih jadi presiden yang kedua kalinya, jelang masa akhir kekuasaan politiknya, matahari baru itulah yang kemudian akan didekati oleh elit-elit. Elit kita ini kan pikirannya pendek, dekat dengan penguasa dan dekat dengan pemenang. Ibaratkan laron, Bang. Tahu laron? Laron itu pasti mengerubungi lampu yang terang. Nah, lampu terangnya Sekarang di itu Pilpres Prabowo. 2024 adalah Prabowo. Iya. Dan terang benderang setelah MK memutuskan itu semua. Tapi kan ada faktor Gibran sebagai wakil presiden. Ya kita juga tahu posisi wapres itu kan tidak terlampau powerful. Dan Gibran ini kan sebenarnya posisinya tidak jauh lebih kuat dari Jokowi di 2014. Awal-awal tanding. Pertama bukan ketua umum partai. Ya. Yang kedua masih baru. Jaringan politik nasionalnya belum terbangun secara signifikan. Kekuatan dan dukungan parlemennya nggak ada. Kalau masih sama PDIP, kekuatan parlemennya ada Masih ada, PDIP. ya. Per hari ini nggak ada partai politik yang ada di belakang Gibran, Pak. Inilah yang kemudian kita nggak tahu ke Adalah depan. PSI. Non parlemen. Non parlemen. Partai. Iya, dukungan parlemen. Tapi kita nggak tahu ke depan. Tapi kan tapi kan Gibran yang mencalonkan resmi yang mengusungkan Golkar. Golkar. Ada sertifikatnya. Oh iya semuanya banyak di situ. Iya kan? Partai-partai yang lain juga mengusulkan. Cuma Artinya kan boleh dibilang bahwa Gibran sebenarnya sudah punya partai Golkar atau karena Golkarnya tidak bisa dipercaya. saya nggak tahu per hari ini ya sebenarnya Gibran ini tidak punya partai sebenarnya. Oke. Sekalipun keanggotaannya masih di PDIP kan udah enggak. Iya, iman dan politiknya kan sudah nggak lagi di PDIP. Golkar per hari ini sekalipun juga tidak secara definitif menegaskan Gibran adalah kadernya. Dari dulu memang dikaitkan dengan kuning. Ya. Pernah dikasih jaket AMPI sudah, ke acara-acara Golkar sudah. Tapi disebut sebagai kader utama dari Golkar belum. Kalau misalnya besok, lusa, bulan depan Golkar menyatakan Gibran kader mereka, beda ceritanya. Oke. Artinya apa? Gibran ini punya sandaran politik, backing politik yang saya kira akan cukup luar biasa. Katanya Jokowi malah yang akan ke Golkar. Ah, itu dia. Kita nggak paham kalau itu, Bang. Itu sebenarnya harus tanya orang dalam, orang penjelasan dalam Mas itu. Adi ini artinya mengonfirmasi selama ini kan kita sering juga membahas, membuat beritanya bahwa keluarga Jokowi mau masuk ke Golkar lewat Agus Gumiwang, lewat nama Bahlil. Terus kemudian sekarang yang terbaru katanya PKB mau dicoba dikuasai karena lagi moncer-moncernya. Artinya kursi terbanyak kan. Maksudnya sepanjang dua pemilunya PKB kan sekarang kursi terbanyak. Artinya dia potensial. Tapi PKB nomor 4 loh di 2024, masih di bawah Nasdem. Oh, masih di bawah Nasdem. Jadi konversi suaranya masih lebih banyak Nasdem. Oh ya. Ketimbang 2024. Yang 2024 Oh. sekarang. Kalau popular vote-nya memang jauh lebih banyak PKB. Tapi Oh, popular vote-nya. Popular vote-nya banyak Kursinya jumlahnya banyak konversi Nasdem. suara banyak karena Nasdem. Oh, Banyak kan? Kayak pantes. Gerindra sama Itu Golkar. itu kemudian kenapa Pak Prabowo sampai datang menemui Pak Surya Paloh? Enggak, kemarin saya ketemu sama Bang Hermawi Taslim. Saya tanya, gimana Bang kalah sama PKB? Oh enggak lah, kita Kursi menang masih? suara kursinya dari PKB gitu. Ternyata kita cek hitung-hitung betul. Suara, Nah, ini baru suara nih, PKB itu numpuk di provinsi-provinsi tertentu. Di Jawa tidak Timur tersebar. khususnya dan di Jawa Tengah. Jadi satu anggota dewan itu harganya mahal, suaranya Ya, ya, banyak. ya. Mungkin di Nasdem itu anggota dewannya nggak terlampau banyak, jumlah perolehan kursinya di dapil, tapi dia terisi di banyak dapil. Rata. Ya. Kan itu sebenarnya. Tapi apapun judulnya, kalau ingin menaikkan level bergen politik Gibran, tentu harus punya dukungan partai yang kuat. Punya Minimal dukungan 3 partai itu apa? Gibrannya secara resmi masuk bisa, partai politik, bisa jadi kader, pengurus, bisa jadi struktural. pengurus, bisa jadi elit partai. Kalau di PDIP kan wassalam. Ya. Kalau Gerindra jelas nggak mungkin, karena di situ mataharinya sekaligus presiden. Oke. Ya, satu-satunya mungkin ya Golkar. Tapi kan Golkar faksinya terlalu banyak. memang terlalu banyak dan Golkar sangat kelihatan menolak kan. Iya. DPD sudah solid, berkumpul di Bali, menyatakan tegak lurus pada Erlangga, Ya. ya kan? Apalagi Erlangga mendapatkan momentum luar biasa. Golkar naik 3%
Coba bayangkan, itu belum pernah ada dalam sejarahnya kan pasca pemilu 2004 Tepat. ke sini. Kan tren Golkar itu turun, Mas. Bahkan ketika JK jadi wakil presiden, ketua umum Golkar turun juga pilegnya. Ya, Tapi di tangan Erlangga Hartarto, bukan calon presiden, bukan calon wakil presiden, tapi naik. Jadi nggak ada alasan. Tapi Menko Perekonomian Pak ikut nyebar Bansos Pak. Bansos udah nggak dia nyatakan tidak terbukti loh. Tidak terbukti. Jangan kata- gitu. Katanya tadi katanya pakai move on. Kan aku cuma ngasih tahu. Mawar merah, Kan buah banyak bilang kedondong. itu salah satu. Ini jangan-jangan kayak elit nih Bang. Iya, memang. Omongnya rekonsiliasi, padahal di hatinya belakang. bergemuruh ya Tapi kan. Jokowi dan Pak Prabowo itu dua-duanya mengatakan ayo bersatu, Pak Prabowo bersatu. Itu mungkin nggak ya diakomodasi semua? Ya meskipun kita punya catatan kalau itu diakomodasi semua, PKB masuk, PKS masuk, PDIP masuk, ya kita punya catatan pasti gimana nih kontrolnya gitu. Meskipun secara sistem kan nggak ada juga model oposisi. Kalau melihat kecenderungan elitnya masuk semua itu Bang. Iya, Termasuk PDIP? termasuk PDIP. Hanya bedanya mau masuk di awal atau di tengah gitu ya kayak waktu Itu salah Golkar. satunya. Atau termasuk model koalisinya tak harus masuk ke kabinet. Parlemen. Mungkin soal ke parlemen, mungkin juga kepala-kepala daerah yang pilkada serentak nanti di bulan November. Kan koalisi itu tidak harus jadi menteri. Kalaupun toh masuk menteri, PDIP pasti minta banyak dong, partai pemenang pileg. Nggak Ya. mungkin 5, 6, 7 pasti garansinya. Tapi kalau dilihat rata-rata secara umum, yang paling siap jadi oposisi cuman PDIP sih bagi saya. PDIP. Iya, PKS belakangan layah mutu layah ya tuh. Biasanya kan galak tuh, agresif nyerang pemilu itu dengan penuh kecurangan, intimidasi. Belakangan nggak ada. Setelah KPU memutuskan siapa yang memenangkan Pilpres, dan bahkan mereka juga mengucapkan selamat kok kepada Prabowo dan Gibran. Jangan tanya PKB dan Nasdem. Bagi saya sikap elitnya sudah selesai mereka itu. Tinggal nunggu diajak atau tidak. Kalau PDIP memang nggak ada takut-takutnya. Termasuk misalnya tak pernah kelihatan takut tadi diajak. Ya buktinya Pak Hasto tiap hari Kencang terus. kencang terus, bukannya malah kendor. Gaspol Pak. Nggak Katanya ada buat rem-remnya. jangan-jangan buat naikin harga supaya minimal 10 gitu. Itu yang kita nggak tahu. Nah, ini kan Tapi harganya terlampau mahal juga. Mahal, Kalau ya, gaspolnya nggak ketulungan. Tapi memang gaspolnya Pak Hasto ini bersayap. Gaspolnya kepada Jokowi dan keluarga besarnya saja. yes. Tapi Bukan ke ke Pak Prabowo, Prabowo kan. enggak. Oh iya. Ya kan sudah berkali-kali bahwa secara historical punya kedekatan dengan Ibu Mega, ya kan. Kedua, Pak Prabowo juga harus mengakui Ibu Mega ketika menempatkan Pak Prabowo sebagai wakil presiden itu menjelaskan kepada seluruh publik soal cerita-cerita pelanggaran HAM kepada dia. Yang mencuci kan PDI Perjuangan. Ya. Kenapa? Dipilih sebagai wakil presiden saat itu. Itu sebetulnya fase pertama Pak Prabowo masuk ke dalam orbit politik. Ya. Artinya itu pasti tidak dilupakan oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga sekarang kalau tadi Takim bertanya, bagi Pak Prabowo mana yang prioritas? Mana yang akan dipilih? Begini dengan Ibu Mega atau dengan Pak Prabowo? Jokowi. Kalau saat ini dengan Jokowi prioritas. Karena apapun Dengan Jokowi Jokowi, masih sorry. presiden. Pasca 20 Oktober nggak ada yang bisa menggaransi. Oke, jadi Artinya di split. prediksinya. Sudah, penting nih. Pasca 20 Oktober nggak ada yang bisa menggaranti. Nah, iya tadi aku bilang Iya. bau-baunya agak ada nada pesimisme juga. Abang Bahwa Prabowo kan gak lurus sama Jokowi terus. Pura-pura optimis aja kan, kita bisikannya dari abang juga. Bukan. Nggak, ini kita buat dapat gambaran kan. Tadi ada rapat itu, Takim bilang, ini jangan-jangan Pak Demokrat ditanya, kita dapatnya 5 kok. Golkar 5. Pak AHA kan ngomong begitu. Partai lain kita besar. Jangan-jangan semuanya ditawarin besar. Jangan semuanya dikasih 5. Jadinya kabinet 100 menteri dapatnya. Dalam situasi untuk menjaga stabilitas. Karena kan ini narasinya kan selalu bersatu menghadapi tantangan global. Situasi geopolitik, tidak ada jalan lain, kita harus bersatu. Dalam konteks bersatu itu kan mengakomodasi semua. Ya kalau saya sih sebenarnya, kalaupun toh kubu Prabowo dan Gibran ini membutuhkan teman koalisi di luar nomor 2, ya koalisinya terbatas, hanya PDIP lah yang diajak. Partai nomor 3 ini, nomor 1 itu nggak perlu diajak. Ya koalisi terbatas. Dalam situasi itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya keleluasaan nggak untuk menentukan, oke saya ngambil keputusan. Golkar misalnya keberatan kalau ini masuk, ada nggak figur sentral? Dan menurut saya sementara Pak Prabowo ya. Pak Prabowo punya nggak kekuatan itu? Kalau per hari ini mungkin akan berbagi ya, bergennya dengan Jokowi, karena
presiden secara definitif sampai 20 Oktober kan tetaplah Jokowi. Ya. Disitulah kemudian orang kan melihat mungkin ada kompromi soal komposisi kabinet. Meski proporsinya pastinya akan lebih banyak Prabowo sebagai presiden definitif. Artinya Tapi Jokowi akan menentukan komposisi kabinet. kalau menentukan sih enggak, tapi kan statement-statementnya, masukan-masukannya, usulan-usulannya, petua-petuanya pasti dipertimbangkan. Mengingat posisinya masih presiden, Bang. Pak Jokowi nggak jadi presiden itu 20 Oktober. Cuman apapun yang di-approve Tapi itu oleh masukan kan. Enggak, contoh Artinya yang belum tentu juga contoh yang kita dilaksanakan. dengarkan kira-kira ya beberapa bulan yang lalu lah, setelah Pak Prabowo dinyatakan menang secara quick count dan sebagainya, itu saya dapat informasi salah satunya Pak Pratik. Pak Pratik itu ditawari sama Pak Jokowi, Pak Pratik tolong bantu Pak Prabowo. Bayangan kita kan oke ya, ternyata Pak Pratik menolak. Bahasa halusnya, wah jangan Pak, kalau Bapak lagi jadi presiden saya mau. Meskipun tidak dijelaskan kenapa nggak mau, tapi kan kira-kira Pak, ini soal kenyamanan kan. ini A1 nih ya. Oh ini yang saya dengar, artinya betul bahwa Pak Jokowi juga Nitip. bukan nitip sebetulnya, jangan kalau nitip kayaknya negatif. Maksudnya ingin membantu. Ini yang kemudian bisa kita bisa konfirmasi bahwa jangan-jangan yang dimaksud dengan transisi. Hanya Pak Jokowi menjaga kesantunan publik. Ngomongnya transisi setelah putusan MK gitu loh. Kan gini, kalau mau jujur kan pembicaraan media, termasuk di tempat ini. Iya. Ini kan juga memention orang-orangnya Jokowi yang diproyeksikan di 2024. Ada Pak Bahlil, ada Pak Dito, ada Pak Pratik, dan seterusnya. Sudahlah, politik kita ini kan kayak rumah kaca. Apa yang terjadi di istana kan netes juga kemana-mana. Itu gosip. Persoalan terjadi ataupun tidak, tapi perbincangan itu sudah terjadi di kalangan media lah, dan kalangan-kalangan pekerja demokrasi. Saya hampir tiap hari ditanya. Siapa? Ya teman-teman media, nanyanya nodong, betul nggak Bang bahwa Pak Jokowi akan menitipkan orang kepercayaannya untuk jadi menterinya pokok? Mak, gimana cara menjawabnya kita ini? Saya bilang pasti ada kompromi, pasti ada negosiasi, dan pasti ada obrolan yang cukup serius antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalaupun toh ada orangnya Jokowi jadi menteri Prabowo, minimal sampai 20 Oktober aman. Tapi setelah itu tak ada yang menggaransi tak di-reshuffle, Pak. Karena veto player, presiden terpilihnya adalah itu yang tadi Prabowo aku Subianto. bilang. Presiden yang sudah terpilih, Pak. de facto. Tapi itulah yang saya sebutkan di awal. Saya agak disclaimer bahwa Pak Prabowo akan menghormati semua presiden. Ya, menghormati Jokowi, SB, Megawati ya. Tapi tak ada yang bisa mengintervensi Prabowo. Ya kan pakai istilah hak prerogatif presiden. Betul. Yang kemudian pertanggungjawabannya adanya di siapa? Di presiden terpilih, presiden yang resmi ya Prabowo Subianto sampai dengan 2029. Dan bagi saya Prabowo ini cukup powerful ya. Ketua umum partai, jaringan politik nasional dan internasionalnya cukup luar biasa. Itu kan bisa ditunjukkan sama Prabowo Subianto. Setelah KPU mengumumkan pemenang sebagai pilpres, terima telepon dari negara-negara tetangga dengan berbagai bahasa, itu kan cukup luar biasa. Itu kan powerful sekali, Pak. Dan yang paling penting didukung oleh banyak partai. Ada 4 partai yang ada di koalisi nomor 2. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Jokowi awal-awal jadi presiden. Jokowi itu kan triple minoritas, Pak. Bukan ketum partai, baru datang ke politik nasional. Dan yang paling penting dukungan parlemennya lemah saat itu, Pak. 2014 ya? 2014. Nah, Prabowo ini belum dilantik, kemungkinan begitu banyak partai di luar nomor 2 bergabung, ini kan sudah mulai bermunculan. Kan sangat kelihatan PKS pengen join kan, sangat kelihatan PKB pengen join, Nasdem juga pengen join, sangat kelihatan Pak. Kalau memang nggak mau, mestinya seperti Gerindra 2014, ketika kalah dari Jokowi, Prabowo mengatakan siap berada di luar kekuasaan, memimpin oposisi dari luar. Nah, partai politik yang kalah pemilu di 2024 ini nggak ada yang declare seperti itu. Yang declare. Termasuk PDIP. Tapi kan ya? Pak Prabowo siap berada di luar, diajak jalan-jalan naik MRT jadi Menteri Pertahanan. Itu 2014, Bang. Yang saya sebutkan declare siap jadi oposisi. Artinya apa? Partai yang kalah di 2024 kalau memang siap jadi oposisi ngomong seperti Prabowo 10 tahun yang lalu. 2019 Prabowo beda, Bang. Setelah kalah dari Jokowi yang kedua kalinya, Prabowo membubarkan koalisinya. Ingat itu, saya masih ingat. Jadi Prabowo menyatakan sebagai pimpinan koalisi membubarkan partai pendukungnya untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Menyerahkan kepada partai pendukungnya masing-masing. Meski tak lama setelah itu kita tahu Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi di LRT Lebak Bulus. Iya, ingat itu artinya apa? Kalau memang partai-partai ini sejak awal sikap politiknya jelas,
Kan dulu kan misalnya PKS nunggu putusan MK, PKB juga ngomong Justru itu, begitu. hari ini poinnya adalah kita berbicara permainan politik pasca putusan MK. Yang menurut Gustakim itu kemenangan demokrasi. Bang, Prabowo itu waktu kalah dari Jokowi, nggak nunggu MK langsung dia bilang declare kalau kalah. Kalau kalah jadi oposisi. 2014. Ini partai-partai yang sekarang sangat diplomatis, menyembunyikan. Adi Prayitno move on-nya cepat sekali. Enggak maksud Sudah saya langsung adalah, meng-highlight Pak Prabowo adalah yang terbaik saat ini. Pengamat Gitu. politik nggak seperti itu. Kenapa? Karena terpilih jadi presiden dan sudah sah secara Nggak undang-undang. kalah sama elit politik kita. Iya. Enggak, karena begini. Beloknya Pak. cepat. Karena demokrasi ini kan soal kuat-kuatan dan siapa menang-menang. Kan udah itu aja. Itu yang disebut dengan kemenangan demokrasi. Meski kata Plato, demokrasi itu kan... Demokrasi itu APBN. Apa itu? Demokrasi APBN. Itulah kenapa kemudian loh serius kan? Karena model sistemnya kan pembagian anggaran ada di DPR, ada banggar dan sebagainya. Bahasa guyon, bahasa ngeledeknya adalah demokrasi itu ujungnya APBN. Jadi sebetulnya setiap presiden terpilih membutuhkan koalisi partai yang kuat di DPR. Pada dasarnya karena selama dia menjalankan fungsi eksekutifnya dia butuh. Iya. Nah artinya dari mulai pembagian anggaran, makanya salah satunya bukan hanya berhenti. Kalau kita kan hanya melihat, publik melihatnya adalah, oh menteri ini. Di balik menteri itu ada nggak anggaran untuk kementerian? Siapa yang menentukan? Dan dalam banyak kasus, kita melihat bahwa orang-orang yang ditangkap oleh KPK, polisi-polisi ketika sedang ngolah anggaran kan. Nah dalam konteks itu hari ini, kita justru ingin menakar, kalau memang kebutuhan pragmatisnya seorang Prabowo Subianto dan Gibran untuk menjaga sampai dengan 2029, dia butuh itu dan dia akan mengakomodasi. Apa kita bisa berharap ada yang beda dengan 10 tahun kemarin? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau pakai ilmu politik itu yang disebut dengan fenomena politik kartel. Politik kartel itu adalah bagaimana persaingan itu diciptakan hanya sesaat. Ya, terjadi hanya jelang pilpres, tapi pasca pilpres saling berangkulan. Ya tujuannya memang rekonsiliasi, tujuannya satu, dia meniadakan semua konfrontasi dan persaingan. Dan mendistribusi semua kekuasaan politik dan ekonomi kepada rival-rival politiknya. Yang penting, semua partai sama-sama hidup dan seiring dan berjalan. Itu fenomena politik kartel. Wah itu banyak sudah ditulis oleh banyak ilmuwan, di luar ataupun di dalam. Jadi ada kecenderungan di kita semacam itu Pak. Jadi untuk menghidupi keluarga politiknya masing-masing, sharing power itu akan diberikan secara merata. Kan bagaimanapun kalau menurut saya kita kan harus move on dalam artian yang sebenarnya adalah semua pihak ini kan satu menerima keputusan MK. Kenapa? Karena konstitusinya mengatakan final dan mengikat. Kedua, nasib bangsa ini akan dilokomotifi oleh yang namanya Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih. Betul. Yang kedua Pak Prabowo sudah mengatakan saya akan merangkul semuanya. Ayo udahlah bersatu. Tantangan geopolitik makin sulit, ada situasi perang di berbagai negara dan sebagainya. Bang Yogi ini makin canggih lah ya jadi jubir kayaknya. No. Saatnya jangan ngomong jubir ngaco. Saatnya kita menurut saya. Belum tahu ya. Belum tahu ya. Enggak ini gosip ngawur. Nah, menurut kita saatnya kita memastikan bahwa Pak Prabowo ini tidak diganggu gitu loh. Jangan sampai Di parlemen lah. parlemen, apalagi kita sering berkali-kali mendengarkan ini adalah masa-masa pengabdian saya yang terakhir untuk bangsa dan negara. Saya tidak mencari apa-apa. Kenapa enggak kita jangan dikasih kesempatan partai-partai untuk cari-cari kesempatan ganggu kanan kiri yang ujung-ujungnya akan menyulitkan Pak Prabowo dalam mewujudkan cita-citanya. Setuju nggak sih Mas? Kita perlu bantu. Kalau itu ya, saya setuju ya. Karena memang secara prinsip mazhab politik kita secara umum itu mazhab rekonsiliatif dan gotong royong ya. Itu dilakukan SBY dan Jokowi. Jadi memang dari kebutuhan elit kita ini kan bersaing ala kadarnya, Pak. Dan secara umum mereka ini kan berkawan. Jadi bahkan elit-elit yang tidak punya partai disuruh cari partai itu Bang. Untuk mencari tempat dan posisi indah masing-masing. Dan akhirnya mereka itu mendistribusikan kekuasaan politik melalui partai-partai yang beda-beda itu. Jadi kalau ada keinginan Prabowo ingin merangkul semua partai, saya kira itu bukan fenomena baru sebenarnya. Tapi keinginan di mana inilah culture politik kita secara umum yang tidak bisa kita simplifikasi seperti di negara lain. Yang kalah harus di luar. Kalau saya sih maunya yang kalah di luar aja, nggak usah diajak. Ngapain? Padahal tadi kalau cerita tadi kan di 2014 Pak Prabowo memberikan contoh kan. Begitu kalah saya declare saya ada di luar. Betul. Itu menunjukkan memang Prabowo saat itu sudah powerful dalam arti tanpa masuk kekuasaan sekalipun Prabowo masih bisa menghidupi partainya. Nah, 2019
2019 Udah habis saldo. bukan masalah itu bagian dari strategi, Pak. Ya, oke. Kalau soal stamina dan kekuatan politik, Masih saya kira kuat. Gerindra saat Ya, itu nggak ya, bisa ada ya. yang menandingi sebagai partai politik masuk tiga Militansi besar. di Tapi grassroots. sepertinya Prabowo dan Gerindra ini berhitung satu-satunya cara untuk menang dalam kontestasi pilpres Join. selanjutnya adalah merebut basis dukungan dari Pak Jokowi. Strategi itu berhasil di 2024 ini. Suka tak suka pemilih Jokowi lah yang kemudian membuat Prabowo itu kuat. Karena ada faktor Gibran. Dan dilihat kok, misalnya di survei-survei, pemilih Prabowo dari kelas menengah ke bawah. Ekonomi kelas menengah ke bawah, itu basisnya Jokowi dulu. Pemilih Prabowo ini kan upper ke atas. Menengah ke atas, ekonomi dan pendidikan. 2014, 2019. 2024 ini, pemilih kelas menengah ke bawah itu totally. Itu pemilih Prabowo Subianto yang kita duga adalah pemilihnya Jokowi. Jadi ini strategi bagaimana Pak Prabowo mendapatkan simpati dan dukungan dari Pak Jokowi. Karena kalau terus membangun konfrontasi, Merugikan. pemilih Jokowi itu akan pergi Itu jauh. yang terjadi sama Ganjar ya. Dan Kenapa itu kemudian yang tergerus? terjadi. Karena dia Hilang. Karena apapun Jokowi di 2024 ini orang baik, Pak. Approval ratingnya tinggi. Semakin keras menghantam Jokowi, akan semakin jauh para pendukungnya itu. Bisa kita bayangkan nggak? Kawan-kawan seperti PSI yang dulu sangat anti Prabowo, tapi ketika dekat dengan Jokowi ini Prabowo, PSI paling depan, lebih Prabowo dari yang lain. Ya, ya. karena memang tegak lurusnya ke Tegak Jokowi ya. lurusnya ke Jokowi. Relawan-relawannya juga begitu. Nah, fenomena ini akan bertahan nggak kira-kira? Artinya kalau Pak Jokowi punya kekuatan seperti itu, dia akan bertahan nggak sampai dengan 2029? Saya ingin mengatakan Harus adalah selesai di seorang 20 Oktober. Gibran atau berhenti atau baterainya pulsanya habis di 20 Oktober 2024 gitu. Habis, Pak. Karena itu akan berpengaruh kepada Ya. apa jalannya pemerintahan. Soal bagaimana kewenangan Gibran, bagaimana sebagai wakil presiden ya. Yang kedua, Pak Prabowo pun akan mawas diri. Wah, ini bargaining positionnya masih tinggi sekali nih. Betul, betul. Saya menduga ada kecenderungan di kita itu ya. Kalau seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, entah itu presiden, entah itu ketua MK, entah itu gubernur, bupati, wali kota, dia itu kebintangannya hilang. Mahfud MD itu dulu sangat menjulang sekali waktu jadi ketua MK. Tapi Begitu. setelah tak jadi ketua MK hilang. Jadi di kita memang untuk selalu berada di orbit, dia harus Ada menjadi di- pejabat publik. Termasuk dengan mantan-mantan presiden kita atau jelang mau berakhir masa jabatan politik kita, aura kebintangannya mulai hilang. Oleh karena itu, jadi wajar kalau kemudian belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan sejumlah ketua umum partai. Karena itu adalah bagian dari cara merawat stamina dan kebintangannya terus ada. Agar terus Agar ada di orbit. Berada di orbit. Tanpa itu semua saya kira selesai. Termasuk Dalam konteks ini nggak bisa diwakili melalui anaknya akan jadi nggak wakil bisa, presiden. Pak. Nggak bisa di-cloning. Karena, sorry itu saya harus saya katakan, orang ngelihat Gibran itu ya karena faktor Pak Jokowi. Jadi Gibran ini sebenarnya belum mampu menciptakan ceruk pemilihnya sendiri. Pemilih Gibran adalah pemilih yang kemudian Artinya- ditransfer dan ditranslate sebagai pemilihnya Jokowi. Ketergantungan Gibran terhadap Jokowi sangat tinggi ya. Betul, makanya ini momen sebenarnya bagi Gibran ketika jadi wakil presiden selama 5 tahun ke depan adalah momen of the truth untuk membuktikan apakah betul dia itu punya captive market yang sekuat Jokowi punya 2 periode jadi presiden. Makanya kalau Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, aura kebintangannya secara alamiah akan berkurang. Apakah pemilihnya itu akan tetap loyal atau tidak? Nggak ada jaminan, Pak. Apalagi bintangnya udah dikasih ke Pak Prabowo satu. Bintangnya Ketemu lagi di lanturan ke depan.